Carla hamil, bukan anak Revi. Tapi mengapa Revi yang menangis? Revi bukan siapa-siapa, bukan ayah dari anak yang sedang ia kandung. Bukan pula pria yang berani berdiri di sampingnya ketika dunia menyerang. Tapi tiap malam, Revi mendengar suaranya pecah di telepon. Dan itu cukup membuat Revi merasa bersalah atas sesuatu yang bahkan bukan kesalahannya. Revi bukan siapa-siapa, dan mungkin itu yang membuatnya lebih waras daripada mereka semua. Hai semuanya, selamat datang di channel Piring Gantung. Siapapun kalian, semoga cerita dan narasi yang akan aku bawakan bisa menemani kalian. Biar gak kesepian. Bersama aku Kinar, selamat mendengarkan. Ketika semua orang menghitung angka di belakang nama mereka, followers, viewers, kolaborasi, endorse, dia menghitung waktu. Jam-jam ketika seseorang bisa kehilangan dirinya sendiri. Hanya karena satu kesalahan yang terlalu bising untuk diredam oleh kata maaf. Dia, Carla, tiba-tiba menjadi topik semua ruang digital. Perempuan yang dulu Revi kenal sebagai api. Sekarang dia lebih seperti abu. Diam, terbang pelan, terseret angin yang tidak adil. Revi menyaksikannya dari luar. Mereka bertemu bukan dengan cara yang baik di mata banyak orang. Di dunia malam, di bawah gemerlap lampu ruangan diskotik. Dalam pesta yang selalu didatangi Carla hampir setiap malam. Tapi di sana pula Revi berharap bisa mendapatkan tambatan hati yang akan dia jadikan teman, hidup, hingga maut memisahkan. Lalu dia bertemu Carla, perempuan yang membuatnya jatuh cinta, bahkan sejak pandangan pertama. Awalnya hanya sebagai teman biasa. Ya, karena Revi sadar siapa dirinya. Tentu terlalu muluk jika mengharap bisa bersanding dengan Carla. Maka dia cukup tahu diri untuk selalu biasa saja dengan apa yang terjadi pada Carla. Tapi entah sejak kapan Revi mulai peduli terlalu dalam. Revi tahu tentang kehamilan Carla. Bahkan sebelumnya dia tahu. Dia tidak mengatakannya secara langsung. Hanya satu malam yang sunyi di studio kecil milik Revi, ketika matanya basah dan tangan kanannya mengusap perutnya yang belum terlihat. Revi tidak menanyakan apapun. Hanya menyodorkan teh hangat dan menurunkan volume lagu. Gue gak nyangka, Vi. Semuanya tiba-tiba. Suaranya pelan, pecah di tengah. Gue pikir dia cinta gue. Tapi begitu tahu gue hamil, dia malah menjauh. Revi tidak tahu siapa ayahnya. Saat itu dia tidak peduli. Yang Revi tahu, dia perempuan yang terlalu sering terlihat kuat. Tapi malam itu akhirnya membiarkan dirinya rapuh. Hari-hari berikutnya berita mulai bermunculan. Akun-akun gosip menyebarkan potongan-potongan kebenaran yang dicampur kebohongan. Wajah Carla muncul di tiap lini masa. Orang-orang berspekulasi, mencaci,
menghakimi. Beberapa mendukung, tapi selebihnya, ya kalian tahu sendiri bagaimana dunia maya bekerja. Lalu rumor itu muncul tentang Revi, bahwa Revi yang akan menikahinya, bahwa dia siap menjadi ayah dari anak yang bahkan tidak dia ketahui siapa ayahnya. Revi tidak tahu siapa yang pertama menyebarkannya. Mungkin karena Revi satu-satunya pria yang tidak menyingkir dari Carla. Mungkin karena mereka pernah tertangkap kamera keluar dari tempat yang sama. Revi hanya diam, tidak ada klarifikasi, tidak ada pembelaan. Karena Revi tahu, membantah hanya akan menambah bahan bakar api. Carla menghubungi Revi seminggu setelah rumor itu viral. Mereka bertemu di balkon apartemen Carla. Angin malam mengusap rambutnya yang diikat asal. Dia duduk bersila, seperti biasa, dan memandang kota dari ketinggian. Mereka pikir, lo mau nikahin gue, katanya sambil tersenyum hambar. Revi menatapnya lama. Lo pengen gue nikahin lo? Carla tidak langsung menjawab, hanya memejamkan mata, lalu berkata, gue cuma pengen ini semua cepat selesai. Dan malam itu Revi sadar, bukan pernikahan yang dia butuhkan, tapi tempat yang tidak menghakimi. Seseorang yang tetap ada, meski tidak bisa menyelamatkan. Saat usia kandungannya 7 bulan, dia menghilang dari media sosial. Beberapa bilang Carla keluar negeri. Yang lain bilang dia masuk rumah sakit. Tapi Revi tahu di mana dia. Dia tinggal di rumah kakaknya, jauh dari kota. Di sana dia belajar diam, menenangkan luka, menghindari kamera dan tagar. Revi hanya menghubunginya sesekali, tidak menanyakan apapun, hanya mengirim lagu-lagu instrumental yang dia rekam diam-diam. Carla tidak pernah membalas, tapi Revi tahu dia mendengarkan. Hari itu Carla melahirkan. Revi datang ke rumah sakit. Tidak masuk, hanya duduk di lorong, menatap lampu-lampu putih dan mendengar suara tangis bayi dari kejauhan. Entah itu bayinya atau bukan, Revi tak yakin. Tapi Revi suka berpura-pura. Revi mengetik satu pesan. Selamat ya La, kamu kuat. Aku bangga. Pesan itu tidak terkirim. Nomornya sudah diganti. Mungkin dia ingin benar-benar memulai dari awal. Tanpa beban masa lalu, tanpa suara dari dunia lama. Beberapa minggu kemudian, Revi melihat foto Carla bersama bayinya. Diunggah oleh seorang teman lama. Wajahnya tampak tenang. Tapi Revi bisa melihat bekas perih yang belum hilang. Dan Revi tahu, Carla tidak membutuhkan Revi lagi. Revi menulis lagu baru, tanpa lirik, hanya denting piano dan napas yang menggigil. Mungkin suatu hari, anak yang tidak bisa dia peluk itu akan besar dan bertanya, siapa pria yang selalu ada di foto-foto mama, tapi tak pernah disebut namanya? Dan Revi berharap tidak akan ada yang menjawab. Cukup dia tahu bahwa cinta kadang tidak berbentuk pelukan atau status. Cinta kadang hanya duduk di lorong rumah sakit dan pergi sebelum matahari terbit. Revi bukan ayahnya, tapi Revi yang menangis. Malam itu Revi berjanji,
apapun yang terjadi nanti, dia akan selalu berdiri di barisan terdepan, membela Carla, tak peduli apapun yang harus dia hadapi. Cintanya terlalu dalam, terlalu sulit dihapuskan. Terima kasih sudah mendengar sampai di menit ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan luangkan waktu kalian untuk mengisi kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru yang aku bagikan. Dan aku juga mau bilang, kalau kalian punya cerita yang mau dibacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian lewat email yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa.